sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala Presiden, kejutan besar apa yang sebenarnya sedang disiapkan Bernardo Tavares dan skuad Persebaya jelang duel panas melawan Port FC? Kabarnya sih, Persebaya akan main aman dan tetap ngotot mengincar kemenangan penuh atas wakil Thailand tersebut. Penasaran dengan bocoran starting 11 dan racikan rahasia sang pelatih? Simak berita ini hingga selesai. Bernardo Tavares siapkan rotasi besar. Bocoran starting 11 Persebaya versus Port FC bikin penasaran. Persebaya dikabarkan tidak akan turun dengan kekuatan terbaik saat menghadapi Port FC. Bernardo Tavares disebut telah menyiapkan rotasi besar, dan bocoran susunan pemain yang mulai beredar justru memunculkan banyak tanda tanya. Benarkah strategi ini menjadi kunci kemenangan, atau malah menjadi perjudian terbesar? Jelang laga menghadapi Port FC, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Bernardo Tavares yang disebut-sebut akan melakukan rotasi cukup besar dalam susunan pemainnya. Langkah ini diyakini bukan tanpa alasan. Padatnya jadwal serta kebutuhan menjaga kebugaran pemain membuat perubahan komposisi menjadi opsi yang sangat mungkin diambil. Sejumlah nama yang biasanya menjadi andalan diperkirakan akan mendapat waktu istirahat, sementara beberapa pemain pelapis berpeluang tampil sejak menit pertama. Bocoran starting 11 yang beredar pun langsung memancing berbagai spekulasi mengenai pendekatan taktik yang akan digunakan Persebaya. Jika rotasi ini benar-benar diterapkan, pertandingan melawan Port FC diprediksi akan berjalan dengan wajah yang berbeda. Kecepatan permainan, keseimbangan lini tengah, hingga efektivitas lini depan akan menjadi sorotan utama. Di sisi lain, keputusan tersebut juga membawa risiko karena Persebaya akan menghadapi lawan dengan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Bernardo Tavares meracik strategi terbaiknya. Apakah rotasi besar ini menjadi langkah cerdas untuk menjaga konsistensi tim, atau justru membuka celah yang bisa dimanfaatkan Port FC? Jawabannya akan terlihat saat peluit pertama dibunyikan. Satu keputusan dari pinggir lapangan bisa mengubah arah pertandingan, dan malam itu setiap pilihan Bernardo Tavares berpotensi menjadi penentu apakah Persebaya pulang membawa senyum, atau meninggalkan sebuah penyesalan yang akan terus dibicarakan setelah laga usai. Sudah lolos semifinal, kenapa Persebaya masih ngotot kejar kemenangan atas Port FC? Ternyata, ini alasannya. Persebaya sudah mengamankan tiket ke semifinal. Secara hitung-hitungan, hasil melawan Port FC tak lagi menentukan nasib mereka. Namun, justru disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kenapa Bajul Ijo masih bertekad memburu kemenangan? Ternyata, ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar 3 poin. Lolos ke semifinal seharusnya membuat Persebaya bisa bermain lebih santai saat menghadapi Port FC. Namun kenyataan di lapangan diperkirakan akan berbeda. Tim asal Surabaya itu diyakini tetap akan tampil dengan ambisi tinggi demi menutup fase grup dengan hasil maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat kemenangan tetap menjadi target utama. Pertama, menjaga momentum positif sebelum memasuki babak gugur. Dalam sepak bola, kepercayaan diri seringkali menjadi modal yang sama pentingnya dengan kualitas pemain. Persebaya tentu tidak ingin memasuki semifinal dengan hasil yang justru menurunkan mental tim. Selain itu, kemenangan atas Port FC juga akan menjadi pesan kuat kepada calon lawan di semifinal. Mengalahkan salah satu tim kuat bukan hanya soal tambahan catatan statistik, tetapi juga menunjukkan bahwa Persebaya benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji kedalaman skuad. Jika ada rotasi pemain, semua mata akan tertuju pada siapa yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Persaingan mendapatkan tempat di starting 11 dipastikan semakin ketat menjelang fase penentuan. Kini publik mulai bertanya-tanya, apakah Persebaya akan tampil habis-habisan sejak menit pertama, atau justru memainkan strategi yang lebih cerdas demi menjaga kondisi pemain? Apapun pilihannya, laga melawan Port FC dipastikan bukan sekedar pertandingan formalitas. Karena bagi tim yang ingin menjadi juara, lolos ke semifinal bukanlah garis akhir. Justru disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Dan saat peluit panjang berbunyi melawan Port FC nanti, bukan hanya hasil pertandingan yang akan dikenang, tetapi juga pesan besar yang berhasil dikirim Persebaya kepada seluruh pesaingnya. Tiba saatnya pembuktian. 3 pemain Persebaya ini berpeluang jadi starter. Siapa yang akan mencuri perhatian? Selama ini mereka lebih sering menunggu di balik bayang-bayang pemain utama.
Namun kini, kesempatan emas akhirnya datang. 3 pemain Persebaya dikabarkan berpeluang tampil sebagai starter. Mampukah mereka mengubah nasib hanya dalam satu pertandingan? Persebaya diperkirakan akan melakukan rotasi pemain pada laga berikutnya. Keputusan ini membuka peluang bagi sejumlah nama yang selama ini minim mendapatkan menit bermain untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan ribuan pendukung bajul ijo. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Muhammad Ilham. Berstatus sebagai kiper pelapis ketiga, kesempatan bermain memang sangat jarang datang. Namun jika dipercaya mengawal gawang sejak menit pertama, inilah momen terbesar dalam karirnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level tertinggi. Nama berikutnya adalah Alvan Swaib. Bek sayap muda ini memiliki energi dan kecepatan yang bisa menjadi senjata baru Persebaya. Meski belum banyak tampil musim ini, kesempatan sebagai starter dapat menjadi panggung untuk memperlihatkan bahwa ia siap menjawab kepercayaan tim pelatih. Kemudian ada Sheva Cardano, pemain yang hingga kini belum masuk dalam skema rotasi utama di lini belakang. Jika benar mendapat kesempatan, laga ini bisa menjadi titik balik yang mengubah posisinya dalam persaingan memerebutkan tempat di skuad inti. Rotasi bukan hanya soal memberi waktu istirahat kepada pemain utama. Lebih dari itu, rotasi adalah cara pelatih menemukan kejutan baru yang mungkin selama ini belum terlihat. Dan bukan tidak mungkin, justru pemain yang selama ini luput dari sorotan akan menjadi pembeda di saat tim membutuhkannya. Dalam sepak bola, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Bagi Muhammad Ilham, Alvan Swaib, dan Sheva Cardano, satu laga bisa menjadi awal perjalanan baru atau hanya menjadi kesempatan yang berlalu begitu saja. Saat peluit pertama berbunyi, semua penantian akan berubah menjadi pembuktian, dan hanya performa di lapangan yang akan menentukan siapa yang pantas menjadi bagian penting dari masa depan Persebaya. Update terbaru, kondisi skuad Persebaya jelang matchday terakhir Piala Presiden. Siapa yang siap tempur? Hitungan menuju matchday terakhir semakin dekat, tetapi perhatian supporter kini bukan hanya tertuju pada lawan yang akan dihadapi. Kondisi terkini skuad Persebaya justru menjadi sorotan utama. Siapa yang siap diturunkan, dan siapa yang masih harus berpacu dengan waktu. Persebaya terus mematangkan persiapan jelang pertandingan terakhir di fase grup Piala Presiden. Meski peluang mereka di turnamen sudah menjadi perhatian publik, fokus tim pelatih kini tertuju pada satu hal yang tak kalah penting, yakni memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum laga dimulai. Intensitas latihan tetap dijaga, namun dilakukan dengan perhitungan yang matang. Tim pelatih tidak ingin mengambil risiko yang bisa mengganggu kebugaran pemain, terutama mengingat jadwal kompetisi yang masih panjang. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk memantapkan taktik sekaligus memantau perkembangan kondisi fisik para pemain. Di sisi lain, pertandingan terakhir ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi kedalaman skuad. Beberapa pemain yang sebelumnya mendapat menit bermain terbatas berpeluang memperoleh kesempatan lebih besar. Sementara pemain inti diharapkan tetap menjaga ritme permainan agar tim tidak kehilangan momentum positif. Situasi ini membuat komposisi starting 11 masih menjadi teka-teki. Rotasi bisa saja dilakukan, tetapi target Persebaya untuk tampil kompetitif dipastikan tidak berubah. Tim Bajul Hijau ingin menutup fase ini dengan performa yang meyakinkan sekaligus membawa modal berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Satu pertandingan memang hanya berlangsung 90 menit. Namun bagi Persebaya, matchday terakhir Piala Presiden bisa menjadi penentu arah perjalanan mereka ke depan. Karena saat peluit panjang berbunyi nanti, yang akan diingat bukan sekedar hasil akhir, melainkan seberapa siap Bajul Ijo menunjukkan bahwa mereka benar-benar pantas menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan musim ini. Bernardo Tavares siap kejutkan Port FC, prediksi taktik baru Persebaya yang belum pernah dicoba. Bagaimana jika Bernardo Tavares menyimpan satu strategi rahasia yang belum pernah diperlihatkan dalam 2 pertandingan sebelumnya? Jika prediksi ini benar, Port FC bisa saja menghadapi wajah Persebaya yang benar-benar berbeda. Jelang laga penentuan menghadapi Port FC, perhatian supporter mulai tertuju pada kemungkinan perubahan strategi yang akan diterapkan Bernardo Tavares. Setelah 2 pertandingan sebelumnya menampilkan pola permainan yang relatif serupa, kini muncul prediksi bahwa Persebaya bisa tampil dengan pendekatan taktik yang benar-benar baru. Perubahan tersebut dinilai masuk akal. Tim pelatih tentu telah mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan, sehingga menghadirkan variasi strategi dapat menjadi cara untuk mengurangi kemampuan Port FC dalam membaca permainan Persebaya. Bukan hanya soal formasi, perubahan juga bisa terlihat dari peran para pemain di lapangan. Pemain sayap mungkin diberi kebebasan lebih besar untuk menyerang, lini tengah berpotensi bermain lebih agresif dalam melakukan pressing, atau justru Persebaya memilih menunggu sebelum melancarkan serangan balik cepat. Semua kemungkinan itu membuat pertandingan semakin sulit ditebak. Di sisi lain, rotasi pemain juga bisa menjadi bagian dari skenario tersebut. Kehadiran wajah-wajah baru sejak menit pertama berpotensi menghadirkan dinamika berbeda, sekaligus memberikan energi tambahan bagi permainan Bajul Hijau. Jika prediksi ini benar-benar diwujudkan, pertandingan melawan Port FC bukan sekedar adu kualitas individu. Laga ini bisa berubah menjadi duel kecerdikan di pinggir lapangan, di mana setiap keputusan Bernardo Tavares akan diuji langsung sepanjang 90 menit.
Dalam sepak bola, kemenangan seringkali lahir dari keberanian mengambil keputusan yang tidak terduga. Dan jika Bernardo Tavares benar-benar membuka lembaran taktik baru pada laga ini, maka peluit akhir nanti bukan hanya akan menentukan siapa yang menang, tetapi juga mengungkap apakah strategi yang selama ini disimpan akhirnya menjadi senjata yang mengubah jalannya pertandingan. Starting lineup misterius Persebaya. Bernardo Tavares simpan strategi rahasia hadapi PSMS Medan di Piala Presiden. Persebaya Surabaya datang dengan satu pertanyaan besar jelang duel panas kontra PSMS Medan di Piala Presiden. Siapa yang akan dipercaya mengisi starting lineup? Dan strategi apa yang sedang disiapkan Bernardo Tavares untuk mengejutkan lawan? Persiapan Persebaya Surabaya menuju pertandingan menghadapi PSMS Medan semakin menarik perhatian. Laga ini bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi skuad Bajul Ijo di turnamen bergengsi tersebut. Di balik persiapan tim, Bernardo Tavares dikabarkan tengah menyiapkan formula khusus. Pelatih asal Portugal itu dikenal sebagai sosok yang detail dalam membaca permainan lawan dan tidak mudah membuka seluruh rencana sebelum pertandingan dimulai. Susunan pemain utama Persebaya pun masih menjadi teka-teki. Beberapa pemain diprediksi akan menjadi pilihan utama, sementara persaingan di dalam skuad membuat setiap pemain harus tampil maksimal demi mendapatkan kepercayaan sang pelatih. Menghadapi PSMS Medan, Persebaya tentu harus tampil dengan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan. Sebab satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Bernardo Tavares bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan nama besar pemain. Ia lebih memilih pemain yang mampu menjalankan instruksi dan memberikan energi penuh di lapangan. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir Bernardo Tavares. Apakah strategi rahasia yang disiapkan mampu membawa Persebaya mengamankan hasil positif? Atau justru PSMS Medan yang berhasil membaca permainan Bajul Hijau? Jawabannya akan terlihat ketika kedua tim akhirnya berdiri di lapangan. Saat rencana yang tersimpan rapat berubah menjadi pertarungan nyata selama 90 menit penuh. Tiga duel individu yang bisa ubah segalanya. Persebaya versus PSMS Medan di Piala Presiden jadi pertarungan para pemain kunci. Satu pertandingan, tiga pertarungan penting, dan satu kesalahan kecil bisa menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Persebaya Surabaya dan PSMS Medan akan saling berhadapan di Piala Presiden, tetapi kemenangan mungkin tidak hanya ditentukan oleh strategi, melainkan duel individu para pemain di atas lapangan. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi PSMS Medan dalam lanjutan persaingan Grup B Piala Presiden. Laga ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih hasil terbaik. Namun di balik permainan kolektif, ada beberapa duel individu yang bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Duel pertama terjadi di lini depan. Penyerang Persebaya akan menghadapi barisan pertahanan PSMS yang dikenal memiliki permainan disiplin, kemampuan mencari ruang, memenangkan duel fisik, hingga memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa menjadi pembeda dalam laga ini. Duel kedua ada di sektor tengah lapangan. Perebutan kendali permainan akan menjadi pertarungan besar. Siapa yang mampu menguasai lini tengah berpotensi lebih mudah mengatur tempo dan menciptakan peluang berbahaya. Sementara duel ketiga terjadi di area pertahanan. Para pemain belakang harus menghadapi tekanan dari lini serang lawan yang siap menghukum setiap kelengahan. Menariknya, pertandingan seperti ini seringkali tidak dimenangkan oleh tim yang paling banyak menyerang, tetapi oleh tim yang mampu memenangkan momen-momen kecil. Persebaya dengan racikan strategi Bernardo Tavares tentu akan berusaha memaksimalkan kekuatan pemainnya. Sementara PSMS Medan datang dengan motivasi besar untuk memberikan kejutan di panggung Piala Presiden. Pada akhirnya, 90 menit pertandingan akan menjadi panggung pembuktian. Tiga duel individu ini bisa menjadi awal dari sebuah kemenangan, atau menjadi alasan mengapa sebuah tim harus menerima hasil pahit. Karena dalam sepak bola terkadang satu sentuhan, satu keputusan, dan satu momen saja mampu mengubah seluruh cerita pertandingan. Bukan Persija, justru PSMS yang lebih berbahaya? Alasan Bernardo Tavares waspadai ancaman besar di Piala Presiden 2026. Banyak yang menganggap laga besar selalu datang dari nama besar. Tapi kali ini, ancaman terbesar Persebaya bisa datang dari arah yang tidak banyak diprediksi. PSMS Medan disebut mampu menjadi lawan yang jauh lebih sulit daripada Persija Jakarta. Lalu apa yang membuat tim berjuluk Ayam Kinantan ini begitu berbahaya? Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan dalam persaingan Piala Presiden 2026. Pertandingan ini dipastikan menjadi tantangan besar bagi skuad Bajul Ijo yang ingin meraih hasil maksimal di Grup B. Meski perhatian publik sering tertuju pada klub-klub dengan nama besar, Bernardo Tavares tidak ingin melihat PSMS Medan sebelah mata. Bagi pelatih asal Portugal tersebut, setiap pertandingan memiliki ancaman tersendiri. PSMS bukan hanya datang sebagai pelengkap turnamen, tetapi membawa semangat besar, organisasi permainan yang disiplin, serta motivasi tinggi untuk menghadapi tim sebesar Persebaya. Justru kondisi inilah yang membuat pertandingan semakin berbahaya.
tim yang tidak terlalu banyak mendapat sorotan, seringkali tampil tanpa beban dan mampu memberikan kejutan. PSMS memiliki potensi menyulitkan Persebaya melalui permainan kolektif, kerja keras antar lini serta keberanian dalam menghadapi tekanan. Situasi seperti ini membuat Bernardo Tavares harus mempersiapkan strategi secara matang agar timnya tidak kehilangan fokus sejak menit awal. Bagi Persebaya, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, tetapi bagaimana mereka mampu membaca permainan dan mengatasi perlawanan lawan yang penuh motivasi. Karena dalam sepak bola, terkadang lawan paling sulit bukanlah mereka yang paling terkenal, tetapi mereka yang datang dengan tekad terbesar untuk membuktikan diri. Kini panggung Piala Presiden 2026 akan menjadi saksi apakah Persebaya mampu menunjukkan mental juara menghadapi ancaman tersembunyi dari PSMS Medan. Sebab di balik sebuah pertandingan yang terlihat biasa, seringkali tersimpan cerita besar tentang keberanian, kejutan, dan satu tim yang siap mengubah prediksi menjadi kenyataan.